dua penyebab perselingkuhan. Ada personality disorder atau ada mental illness. Personality disorder itu ya ada gangguan kepribadian. Itu biasanya mungkin dia bawa dari lahir, bisa juga karena ada keturunan dan ada di DNA-nya, misalnya itu ada personality disorder. Kalau mental illness itu ada hubungannya dengan trauma. Mungkin melihat orang tuanya bagaimana, mungkin melihat orang tuanya dulu nggak bahagia, lalu selingkuh. Dengan banyaknya depresi, ibu-ibu yang melahirkan terus mengurus anaknya sendirian gitu, ya akhirnya melahirkan post family society katanya, Bu. Iya, ya itu salah satu penyebab post family society. Karena sekarang ada penelitian yang menghasilkan bahwa ya ada temuan lah ya dari hasil survei itu mengatakan bahwa perempuan sekarang dari generasi Z terutama memilih untuk tidak menikah. Sekalipun menikah, walaupun dia menikah, dia memilih untuk nggak mau punya anak. Kenapa? Pertama, karena selama ini perempuan selalu kena stigma. Ya kan? Satu. Kedua, begitu menikah, karir perempuan itu seringkali terhambat. Dia harus memilih ngurusin rumah tangga atau karir. Kalaupun dia jalani keduanya, suatu hari dia kan lelah, dia capek. Apalagi kalau misalnya anak-anak udah mulai besar, dia dituntut untuk lebih banyak memberikan perhatian pada anaknya. Maka mau nggak mau dia harus mengorbankan salah satu. Dan biasanya yang dikorbankan itu adalah karirnya. Gitu. Kalau ada yang terjadi dalam rumah tangga, misalnya anak-anak anak-anak itu nggak berprestasi di sekolahnya misalnya, atau anak-anak ini misalnya dikatakan berperilaku yang tidak baik di sekolah, itu yang disalahin mesti ibunya. Ibunya kemana aja? Ibunya kerja sih, ibunya sibuk sih, kayak gitu. Stigma lagi, Bu. Nah, stigma lagi. Terus begitu. Jadi seolah-olah buat perempuan tuh enough. Udah cukup. Beratus tahun gue disalahin terus. Mendingan gue sekarang gak usah nikah. Kalaupun nikah gue gak mau punya anak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus tadi yang post family society bisa mengarah ke sana. Tapi di Indonesia kayaknya masih jauh. Jauh ya. Karena di sini kan masih kental ya tradisi. Keberagamaannya tuh masih kental di sini. Di mana pernikahan itu adalah suatu wadah untuk melanjutkan keturunan. Untuk melanjutkan sebuah keluarga gitu. Untuk melanjutkan legacy keluarga, melanjutkan nama keluarga, itu masih kuat di sini. Apalagi kalau darah biru, Bu ya. Apalagi bangsawan. Nah, bisa mengarah ke sana, tapi kalau di Indonesia kayaknya masih lama. Beda kalau di luar negeri. Nggak ada yang salah sih dengan post family society itu. Cuman kan kembali bagaimana generasi ini melihat sebuah keluarga. Kalau mereka menganggap keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, biologis, dan kemudian dapat anak, iya, maka itu yang mungkin mau nggak mau harus dijalankan. Kalau masih dilihatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang masyarakatnya sudah bisa menerima bahwa sebuah keluarga itu tidak selalu harus ayah biologis, ibu biologis, dan anak juga biologis, maka yang nggak harus melalui institusi pernikahan dong.
Tapi kembali lagi tadi, sudah bisa nerima belum? Ya. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Lalu yang ketiganya, kalau tidak ada pernikahan dan kemudian juga tidak ada anak, bagaimana dengan ketahanan bangsa ini? Karena ketahanan bangsa ini dimulai dari ketahanan keluarga. Ya, populasi ya. Iya. Jadi ketahanan keluarga itu menentukan salah satu ya. Salah satu yang menentukan ketahanan bangsa. Jadi kalau misalnya nggak ada keluarga biologis tadi, terus apalagi nggak ada anak, lalu bagaimana dengan ketahanan keluarga? Nah, ini juga akan berakibat pada kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Ya enggak? Tidak sedikit peningkatan ekonomi, saya bukan ahli ekonomi sih. Keuntungan di wilayah sektor bisnis itu dihasilkan atau didapat dari kebutuhan-kebutuhan keluarga. Ya enggak? Berapa banyak produk yang dibutuhkan untuk bayi? Susu, pampers ya. Ya enggak? Ya. Bedak. Iya, banyak sekali kan kebutuhan-kebutuhan bayi. Kebutuhan-kebutuhan ibu hamil. Kebutuhan-kebutuhan ibu melahirkan. Kan banyak. Kalau nggak ada anak, kan itu mengakibatkan, itu kan berakibat ke sana juga. Nah, tapi kita nggak tahu ya, mungkin ada cara lain ya untuk meningkatkan ekonomi kita. Tapi sampai hari ini tidak sedikit keuntungan di sektor bisnis itu didapat dari kebutuhan-kebutuhan keluarga itu sendiri. Menarik Bu ya. Nah ini kan kita bicara ekonomi ya. Kadang-kadang ya ada orang merasa atau pasangan atau ini karena sektor ekonomi gitu, mereka merasa tidak puas dengan pasangannya, ya sehingga melakukan perselingkuhan atau apa gitu. Ya atau karena merasa ada yang kurang aja dengan pasangannya gitu, sehingga mencari yang lain. Ya bahkan ya Bu Rani juga tadi sempat cerita, baru pernikahan aja dia sudah selingkuh gitu loh. Jadi selingkuh itu sebenarnya penyakit atau karena kasihan, berarti orang yang melakukan selingkuh lagi dia mengidap penyakit tuh ya. Penyakit mental. Ya atau ada faktor internal dan faktor eksternal yang saling mempengaruhi gitu Bu. Silahkan Bu. Ya, perselingkuhan itu kompleks ya. Karena banyak penyebabnya. Tapi kenapa sih terjadi perselingkuhan? Kalau tadi Rifki menyinggung ada baru 2 tahun, 3 tahun sudah terjadi perselingkuhan. Saya kembali tadi bahwa ketika baru menikah, mereka harus sudah memikirkan kebutuhan-kebutuhan pengembangan dirinya kan. Sehingga waktunya itu habis digunakan untuk bekerja, untuk mengejar karir, untuk meningkatkan pendidikannya. Sehingga dia lebih banyak di luar. Bisa terjadi pada suami, bisa terjadi pada istri, bisa terjadi pada dua-duanya. Sehingga waktu kebersamaan mereka berdua itu menjadi sedikit. Mereka lebih banyak berinteraksi di luar sana. Dengan teman kantor. Jadi berarti frekuensi pertemuan dengan orang di luar sana, berinteraksi dengan orang di luar sana itu lebih besar. Gitu. Kesempatannya lebih banyak. Menurut penelitian, manusia kita semua tuh punya potensi untuk melakukan perselingkuhan. Punya potensi. Ada ya Bu? Ada. Di tiap-tiap kita ya? Ada, tiap-tiap kita. Ya contohnya aja,
kita kan sering kali juga ya kagum pada seseorang. Iya, betul. Oh dia ganteng ya, oh dia pinter ya, oh dia baik ya, oh dia ngasih perhatian, ada kan? Dan ada juga kesempatannya. Kenapa ada kesempatannya? Karena kita tiap hari kerja. Ya. Tiap hari kita berjumpa dengan banyak orang. Apalagi kalau kita berjumpanya dalam satu institusi, dalam satu kantor. Lebih intens lagi. Lebih intens lagi, ada kesempatannya. Sekarang tinggal pertanyaannya, mau diambil nggak kesempatan itu? Gitu. Iya nggak? Iya. Nah, kalau perselingkuhan itu terjadi, berarti dia mengambil kesempatan. Baik perempuan maupun laki-lakinya. Iya. Iya nggak? Karena kalau nggak diambil kesempatan itu, satu aja nggak ngambil kesempatan itu, kan nggak terjadi. Nggak terjadi. Jadi perselingkuhan itu terjadi karena dua orang mengambil kesempatan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia ngambil kesempatan itu? Ya, dianggap menguntungkan. Banyak. Hmm. Kalau cuma sekali, ya itu sih Coba-coba. coba-coba aja. Ya, gue nakal aja. Bukan berarti gue nggak mencintai istri gue atau suami gue. Ya, gue nakal aja, pengen coba-coba gitu. Kadang dia pengen ngetes dirinya. Iya. Gue masih laku enggak nih? Asik. Ya enggak. Kalau yang perempuan, gue masih cantik enggak? Gue masih punya daya tarik enggak? Kalau di rumah laki gue pulang ke rumah udah capek terus dia nggak tertarik sama gue, pulang ke rumah dia langsung tidur. Kan seolah-olah dia udah nggak tertarik buat suaminya. Iya. Apalagi kalau dia udah nggak bahagia, kan dia berarti nggak bahagia. Dia pengen tahu dong, gue masih punya daya tarik nggak? Nah, atau punya kepentingan-kepentingan lainnya. Banyak lah ya. Nah, suami juga begitu sama. Iya. Nah, kalau di rumah istri gue udah nggak mau ngobrol sama gue, udah nggak ngelayanin gue, karena capek, karena sibuk punya anak dan sebagainya, ya gue carilah orang yang bisa ngelayanin gue. Di luar sana masih banyak yang butuh gue, kan gitu. Ya nggak jelek-jelek amat lah. Gitu. Tapi kan lucu ya. Berarti kan ada masalah secara internal, mereka punya masalah kan sebetulnya di dalam rumah tangga itu kan. Iya. Ada yang hilang di antara mereka. Baik itu dari pasangan maupun dia sendiri merasa ada problem eksistensial. Iya, ada. Ya itu lain lagi ceritanya. Nanti itu kita bisa cerita tentang itu. Oke. Tapi ketika itu terjadi perselingkuhan, itu kan berarti kan ada masalah di dalam keluarganya atau dalam dirinya. Berarti kan ini masalah internal ya. Yeah. Kalau ada masalah internal, ya diselesaikan secara internal dong, bukannya keluar. Iya. Itu lari. Nah, jadi dia ada masalah internal, tapi solusinya eksternal. Lari dari masalah. Ini dari perspektif Sufism kan bagus ya. Ada yang hilang di dalam, cari di luar rumah. Iya, ya nggak ketemu. Karena lebih terang gitu, lebih indah. Ya nggak ketemu kan. Nyari terus kan, walaupun ketemu bukan ini, bukan ini gitu kan. Ya kan dia harus menyelesaikan di dalam. Yeah. Nah, kebanyakan perselingkuhan itu terjadi seperti itu. Dia ada masalah di dalam rumah tangganya atau ada masalah di dalam dirinya sendiri, tapi dia mencari pengalihan di luar. Sehingga dia bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru. Nah, kembali lagi tadi penyebab perselingkuhan itu apa? Dua penyebab perselingkuhan. Ada personality disorder atau ada mental illness. Apa bedanya, Bu? Personality disorder itu ya ada gangguan kepribadian. Seperti misalnya narcissistic personality disorder atau NPD atau obsessive compulsive disorder, itu semua berkaitan dengan personality disorder. Ya, sehingga dia sulit setting boundaries. Dia sulit untuk membatasi ini boleh, ini enggak. Ini iya, ini tidak. Dia sulit berkata tidak pada dirinya. Dia sulit mengendalikan dirinya. Nah, itu ada personality disorder. Kalau mental illness itu ada hubungannya dengan trauma. Yeah. Nah, oleh karena itu penting banget suami istri itu terbuka satu sama lain. Nah, ini banyak terjadi di awal pernikahan. Karena kalau sudah menikah, mereka
menemukan sosok suami dan istri aslinya. Sebelum sebelum menikah, selama masa pacaran atau selama masa ta'aruf, mereka tidak melihat pasangannya itu aslinya. Mereka tidak melihat pasangan itu sebagaimana aslinya. Karena masih pakai topeng. Begitu menikah baru mereka melihat aslinya. Mereka dihadapkan pada suatu kenyataan. Nah, oleh karena itu masa perkenalan suami istri itu justru dimulai pada hari ijab qabul. Pada hari pemberkatan kalau non muslim. Justru itulah perkenalan yang sesungguhnya. Jadi kalau masih pacaran, masih tunangan, itu belum perkenalan yang sesungguhnya. Ya justru pernikahan adalah awal, bukan akhir. Betul. Nah, ini awal dari perkenalan. Awal dari perkenalan. Yo mau apa sudah berhubungan 3 tahun, 5 tahun belum. Kalau belum masuk institusi berkenalan, belum tentu kenal dengan pasangan kita. Saya sudah 42 tahun menikah. Ada aja dari suami saya yang baru saya tahu. Juga sebaliknya. Karena manusia itu kan selalu berada dalam spektrum perubahan yang dinamis. Dan masih banyak layers pada manusia yang belum kita kenal. Kan kita mengenal diri aja kan susah. Iya. Ya enggak? Sampai sekarang masih berproses untuk mengenal diri.